Nggak terasa ya, ternyata udah lebih dari 2 tahun sejak kasus COVID pertama kali masuk ke Indonesia. Dan sampai dengan saat ini, kita udah ngejalanin sampai dengan the third wave of the pandemic. Ada kabar yang bilang kalau Indonesia sebentar lagi udah mau ngerubah statusnya dari pandemi jadi endemi. Tapi di sisi lain, bentar lagi kita juga bakalan dihadapin sama hari raya Lebaran yang ketiga di masa pandemi ini. Yang masih sangat identik banget sama silaturahmi dan libur panjang. Gimana nih kira-kira pandangan kalian tentang COVID ini? Apakah bentar lagi bakal kelar? Atau masih bakal ada the fourth wave lagi? Persiapan apa aja yang kalian udah siapin selama masa pandemi ini? Yuk langsung aja kita refresh lagi tentang hal-hal apa aja yang kira-kira bisa kita siapin, terutama dari sisi keuangan. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan buat teman-teman yang baru join, nama gue Reza dan gue udah berkarya di bidang accounting dan finance buat lebih dari 13 tahun. Di channel ini, gue akan banyak ngebahas soal keuangan dan investasi, karir, dan juga review buku. Di video kali ini, gue akan cerita sedikit tentang pengalaman pribadi gue yang gue hadapin di masa pandemi COVID-19 ini. Sambil juga ngebahas kira-kira hal-hal apa aja yang kira-kira bisa dan harus kita siapin di masa sulit ini. Jadi di akhir bulan Februari kemarin, gue dan keluarga gue akhirnya kena COVID. Sampai dengan sekarang, kita sih udah ngejalanin vaksin secara lengkap ya, dan juga udah ngedapetin vaksin booster yang ketiga. Cuman memang lah, kalau lagi weekend gitu, gua sama keluarga gua beberapa kali jalan-jalan keluar rumah. Tapi itu pun sebenarnya cuma buat sekedar cari makan atau belanja di supermarket. Habis itu ya udah, kita pulang lagi. Setelah 2 tahun gue berpikir bahwa gue cukup sehat dan punya antibodi yang kuat yang bikin gue cukup tahan sama virus ini, akhirnya gue terjangkit dengan cara yang cukup nggak gue duga. Jadi kayaknya yang pertama kali terjangkit virus ini itu anak gua, yang memang kalau lagi jalan-jalan selalu gua ajak. Tapi karena dia itu hitungannya masih balita, jadi dia memang belum terima vaksin COVID. Kita terakhir jalan-jalan keluar rumah itu di hari Minggu, tanggal 20 Februari. Dan di hari Selasanya, anak gua ini mulai demam tinggi, sampai lebih dari 39 derajat Celcius dan juga dia batuk. Kita udah sempat ke dokter di hari Selasanya, tapi karena emang kita nggak ada pikiran ke arah COVID, jadi kita cuman ke dokter anak biasa aja, dan memang ada diminta sama dokternya buat cek darah. Hasil cek darahnya sendiri nunjukin bahwa trombositnya itu cukup rendah, dan sampai dengan saat itu, kita masih benar-benar belum punya pikiran ke arah COVID. Kita saat itu masih mikirnya kalau anak gua ini kena demam berdarah, karena memang juga kan lagi musim demam berdarah ya sekarang, dan gejalanya juga cukup sama, trombosit turun dan demam tinggi. Sampai di hari Kamis, istri gue juga mulai ngerasain sakit tenggorokan, batuk, dan pilek. Dan di Jumatnya, gue dapat gejala yang sama, plus gue demam. Karena sakitnya semuanya bisa barengan, dari situ baru nih kita mulai curiga. Wah, kayaknya kena COVID nih. Lagian kita kan emang sampai saat ini masih tidur ramean gitu di satu kamar. Jadi memang ada potensi penularan yang cukup tinggi. Abis kita punya kecurigaan kayak gitu, kita langsung pergi PCR dan bener aja hasilnya memang positif. Begitu ada kabar kalau kita positif, orang-orang rumah yang lain juga langsung tuh secara psikis kayak berasa nggak enak badan. Dan akhirnya mereka semua juga langsung ikut tes PCR. Tapi pada saat itu, ternyata semua orang rumah yang lain ini aman. Sampai beberapa hari kemudian, beberapa dari mereka ada yang benar-benar mulai keluarin gejala juga. Dan tes lagi, dan hasilnya positif. Dari total 8 orang yang ada di rumah, 6 dari kami positif COVID. Tapi karena memang gejalanya nggak terlalu parah, kami semua mutusin buat tetap tinggal di rumah dan melakukan isolasi mandiri. Itu lagi pandemi kayak gini, pastinya kesehatan bakal jadi prioritas yang utama. Makanya bisa jadi bakalan muncul biaya-biaya tambahan buat kita benar-benar mastiin kalau kita dalam kondisi yang sehat. Tadinya mungkin kita cuma mengalokasiin sedikit budget aja nih buat kesehatan. Karena kita mikirnya, kalau sampai kita sakit, toh biaya pengobatannya bakalan udah di-cover sama asuransi. Tapi di masa pandemi kayak gini, ternyata ada beberapa item tambahan lain yang mungkin harus kita masukin ke pos pengeluaran kita ini. Buat vitamin aja ada beberapa jenis, mulai dari vitamin C, D, E, zinc, dan suplemen lainnya. Belum lagi buat biaya yang harus kita keluarin secara rutin buat tes antigen ataupun swab PCR. Dan sekalinya kita udah terinfeksi sama penyakit ini,
Setidaknya kita harus siapin lagi biaya kurang lebih buat 2-4 kali tes PCR. Dari awal kita ngerasa nggak enak badan, sampai kita dinyatain negatif. Yang mana pada saat ini, biaya buat per kali tesnya itu ada di harga kurang lebih 250 ribuan. Biayanya juga nggak berhenti di situ aja. Kalau diperluin dan memang ternyata gejala yang kita alamin cukup serius, kita juga harus siapin biaya rawat inap rumah sakit. Buat kita yang punya asuransi, penting nih buat kita buat nge-review dan pastiin lagi isi dari polis kita. Di awal-awal pandemi dulu, udah banyak asuransi yang mulai ngadain manfaat tambahan buat COVID-19 ini. Tapi again, manfaat yang dikasih nggak sama buat semua asuransi. Makanya kita harus benar-benar ngerti dulu apa aja yang dijaminin sama asuransi kita. Jangan sampai kita udah pede nih ke dokter atau ke rawat inap. Pas mau bayar ternyata nggak bisa di-cover sama asuransi kita. Selain biaya pengobatannya, kita juga harus pikirin biaya-biaya lain yang mungkin muncul pada saat kita lagi dalam masa isolasi dan penyembuhan. Kayak biaya yang kita keluarin buat beli makanan lewat catering atau online food delivery service. Buat yang ini, gue pribadi sejujurnya nggak gitu kena dampaknya, walaupun gue memang sempat pindah kerja di masa pandemi ini. Tapi beberapa dari kita mungkin ada ngerasain dampaknya nih. Mulai dari yang pendapatannya kena potong karena pekerjaannya berubah jadi setengah work from office, setengah work from home. Atau bahkan mungkin ada yang kena perampingan karena memang performa perusahaannya itu kurang bagus. Buat kalian yang punya bisnis sendiri pun mungkin ada beberapa sektor yang akan ngerasain dampaknya. Contohnya buat kalian yang sama kayak gue, ada di bidang F&B. Sejak masa pandemi, cara kerja bisnis F&B ini ngalamin perubahan yang drastis. Restoran-restoran yang awalnya bisa ngandelin dine-in, bakalan ngerasain banget nih imbas dari pembatasan jam operasional dan pembatasan kapasitas maksimum dine-in. Belum lagi furniture-furniturenya rusak, gara-gara ditempelin stiker yang ngingetin kita buat jaga jarak dan pembatasan kapasitas. Bisnis F&B juga ngalamin shifting ke arah online delivery, yang juga punya dampak ke profitabilitasnya secara keseluruhan. Karena lagi-lagi, ada biaya tambahan yang muncul karena perubahan ini, di mana ada biaya merchant discount rate atau biaya komisi yang harus kita bayarin ke platform online delivery, yang besarannya bisa sampai 20-30% dari omset yang harusnya kita terima. Buat kita yang ngalamin pemotongan pemasukan, coba deh dihitung lagi. Pemasukan kita itu sebenarnya masih cukup nggak buat at least ngebayarin kebutuhan mendasar kita? Kalau jawabannya masih, berarti so far kita masih aman nih. Tapi kalau sampai jawabannya udah enggak, mungkin udah saatnya buat kita buat cari lagi penghasilan sampingan. Contohnya dengan ngerjain side hustle. Sampai dengan saat ini, masih belum jelas nih kapan pandemi ini bakalan berakhir. Belakangan ini sih udah mulai kelihatan, tanda-tanda peraturannya udah mulai diringanin. Kayak buat mereka yang udah vaksin 2 kali, udah bisa ngelakuin perjalanan domestik tanpa harus tes PCR antigen lagi. Atau kabar-kabar yang bilang bahwa Indonesia udah mau merubah statusnya dari pandemi jadi endemi. Tapi kalau menurut gua, hal ini sebenarnya cuma upaya pemerintah buat ngegerakin roda ekonomi lagi, dan bukan karena pandeminya sendiri udah berakhir. Makanya kalau pendapat gua, setidaknya ada 2 hal nih yang masih bisa kita lakukan buat jaga-jaga di masa pandemi yang belum menentu ini. Yang pertama, kita harus pastiin lagi nih bahwa kita udah punya dana darurat. Minimum 3 bulan dari pengeluaran bulanan lah, supaya at least kita bisa survive kalau ada kejadian-kejadian urgent yang sifatnya mendadak, kayak amit-amit harus dirawat di rumah sakit atau terkena dampak pengurangan pemasukan. Dan yang kedua, buat kalian yang memang ada rencana untuk pengeluaran-pengeluaran besar, sebisa mungkin coba deh ditunda dulu sampai keadaannya lebih stabil. Apalagi kalau pengeluarannya itu sifatnya konsumtif dan sifatnya nggak terlalu urgent. Tapi pastinya hal ini beda ya kalau memang pengeluarannya itu buat urusan bisnis yang udah berjalan dan sifatnya produktif. Atau memang kalian ngejalanin bisnis dengan tipe startup yang harus berkembang dengan cepat dan memang pendanaannya itu di backing sama venture capital. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Buat yang masih ada komentar atau pertanyaan tentang hal yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentarnya di bawah. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Thank you for watching and see you in the next video.